Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan melakukan pembelajaran. Semoga di pertemuan dalam pembelajaran PJJ atau BDR ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Untuk pertemuan lintas minat bahasa Inggris 1 di kelas 11 ini merupakan pertemuan yang pertama kita. Meskipun demikian, kita tidak perlu lagi lakukan namanya perkenalan ya. Kenapa? Karena hampir semua yang di kelas ini penggabungan dari IPA 1, IPA 5, IPA 3 ya. Semua itu semua di kelas itu mem ajar yaitu bahasa Inggris wajib. Jadi untuk khusus English language literatur tidak perlu lagi dilakukan yang namanya perkenalan ya, ataupun tidak perlu lagi mem menjelaskan karakter mem mengajar, karena apa yang kalian dapatkan di bahasa Inggris wajib penilaiannya sama di lintas minat ya, penilaiannya sama di lintas minat. Tapi tidak apa-apa, saya sedikit mengingatkan bahwa pembelajaran di lintas minat itu sangat diutamakan namanya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, sopan dan santun, dan apa lagi satu, ada 5 ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ada 5 itu yang paling utama. Semua itu masuk pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Penilaiannya sama dengan apa yang saya sudah jelaskan di bahasa Inggris wajib. Hanya saja untuk mendapatkan semua itu silakan menentukan sikap masing-masing, menentukan pilihan masing-masing ya. Mau mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sedang, atau nilai di bawah rata-rata, tergantung interpersonal student. Sekarang ya, kita masuk pada bagian pembelajaran. Di pembelajaran ini ya, atau di semester 3 ini about English language and literature, there are 4 to learning ya. There are 4 kompetensi dasar to learning. Ada 4 kompetensi dasar yang kita pelajari, yaitu KD31 selalu berpasangan dengan 41, KD32 berpasangan 42, sampai KD34 berpasangan 44 ya. Nah,
Waktu untuk pertemuan di KD31 ini itu pertemuannya kurang lebih 4 minggu. Setiap minggunya kita akan bertemu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis, ya. Jadi setiap minggu 2 kali, Selasa dan Kamis, ya. Kurang lebih 4 minggu, ya. Nah, di KD ini, KD 31 merupakan pengetahuan, KD 41 merupakan keterampilan. Sikapnya di mana? Ya pada saat kamu melakukan aktivitas atau pada saat kita melakukan aktivitas dan kegiatan dalam PBM ini, ya. PBM secara PJJ dan BDR, ya. Nah, 31 materinya itu tentang menyarankan, ya, tindakan yang menyarankan. Nih, tindakan yang menyarankan, ya. Tadi dijelaskan bahwa di KD 31 merupakan pengetahuan. Berarti di KD ini itu kita memahami fungsi sosialnya, memahami struktur teksnya, memahami unsur kebahasaan dalam menyarankan, tindakan menyarankan, ya. Terus KD keterampilan atau 41, di sini aktivitasnya, ya, atau prakteknya, aktivitas atau prakteknya, baik secara kelompok maupun individu. Apa yang dipraktekkan, ya bagaimana tindakan kamu dalam menyarankan sesuatu, memberikan saran atau nasihat, ya, saran atau nasihat kepada temanka, kepada saudara, atau kepada makhluk sosial, ya, itu yang dimaksud. Nah, kalau kamu bertanya, Imen, kok sama pembelajaran di bahasa Inggris wajib? Ya, ada memang kesamaan dan kemiripan, ya. Ada memang kesamaan dan kemiripan di bahasa Inggris wajib. Kesamaannya, ya, sama belajar tentang menyarankan, ya. Perbedaannya, kalau di wajib itu hanya kamu dituntut memahami, mengerti, praktek juga ada, tapi tidak secara yang dilakukan, ya. Praktek juga ada di lintas minat, tapi tidak sama dengan di bahasa Inggris wajib. Praktek di lintas minat ini secara dikaji mendalam, ya, lebih dikaji secara mendalam, ya. Pengetahuannya juga dikaji lebih mendalam, ya. Kenapa? Karena aktivitasnya, waktunya cukup lama. Beda kalau bahasa Inggris wajib, ya, waktu hanya sebentar. Makanya kita lebih mengkaji materi yang mirip di bahasa Inggris wajib, ya. Nah, oke. 31 dan 41 merupakan pembelajaran tentang menyarankan atau menasehati atau advice, ya. Suggestion or advice, ya. Suggest itu menyarankan, advice itu nasihat, ya. Ada perbedaannya, sedikit perbedaan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian lebih dituntut untuk terampil, kreatif, berinteraksi, ya, secara langsung, ya. Terampil, kreatif, berinteraksi secara langsung, ya. Antar teman, dengan guru, atau dengan masyarakat lainnya, ya. Nah, di dalamnya itu harus ada konteks meresponnya, ya. Di dalamnya itu ada konteks meresponnya, ya, secara sosial, ya. Bagaimana kamu menggunakan bahasanya bagaimana, ya, itu
tujuannya. Ya, jadi sangat diperhatikan, tolong sangat diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat konsepnya ya. Kita lihat peta konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran kita ada 5 ya. Yang pertama itu rumus Sages, penggunaan Sages, rumus Sages. Yang kedua bagaimana asking for recommendation. Terus yang ketiga recommend. Yang keempat Sages and recommendation ya, antara Sages plus recommendation. Yang keempat letters of recommendation ya. Jadi ini peta konsep materi kita ya. Suggestion bersama rumusnya, bagaimana asking dengan rumusnya, bagaimana itu rumus dari recommendation, apa yang membedakan antara suggestion dengan recommendation, dan latihan atau praktisnya ya. Nah, itu recommend atau pembelajaran atau konsep pembelajaran kita. Yang berikutnya proses ya. Jadi berikutnya itu proses belajar kita ya. Proses belajar kita itu ada 5 data ya. Ada 5 data. Yang mana untuk data A itu kamu bernalar, data B itu kamu membaca, data C kalian berkarya, data D itu mengecek pemahamanmu tentang materi, dan data E dilakukan refleksi diri ya. Dilakukan refleksi diri. Nah, sekarang masuk pada pendahuluan ya. Untuk mengawali proses belajar, mari kita lakukan kegiatan bernalar ya. Apa itu kegiatan bernalarnya? Kita harus tahu ya. Apa itu suggestion? Nah, di layar handphone atau komputer atau laptop Anda, di situ kalian bisa lihat Sages itu is an idea or a doubt that someone propose. A suggestion is optional. It means that one can accept or reject the idea. We usually ask for suggestions from others when we have to choose from some alternatives and we hesitant or doubtful. We are not sure whether our choice is right. Ya, jadi Sages itu adalah merupakan ide atau pemikiran yang seseorang usulkan ya. A suggestion is optional. Saran juga itu adalah opsional. It means that one can accept or reject the idea. Maksudnya seseorang dapat menerima atau menolak ide tersebut ya. Usually for suggestion. Biasanya Sages atau we usually ask for suggestion from others. Biasanya saran ini dari orang lain, dari beberapa alternatif ya. Alternatif. And we hesitant or doubtful. We are not sure whether our choice is right. Apa karena ragu dia minta saran, atau tidak yakin dengan pilihannya itu benar, pasti dia juga minta saran. Jadi itu yang dikatakan saran atau suggestion ya. Lain halnya lagi yang namanya advice atau nasihat ya. Kalau advice atau nasihat itu sama dengan
kita menasehati teman, ya, bukan memberikan saran, tapi kita menasehati. Nah, nasihatnya berupa motivasi, ya. Lain halnya kalau saran. Kalau saran bukan motivasi, tapi mama mengarahkan. Jadi itu bedanya suggestion and advice, ya. Suggestion and advice, ya. Nah, jadi saran bagian dari arahan. Kalau nasihat itu berupa motivasi, itu namanya nasihat, ya. Jadi bedakan, ya, antara suggestion and advice, ya. Nah, untuk penalaranmu di sini tentang suggestion, itu pemikiran secara opsional. Apakah kita dapat menerima atau menolak ide tersebut, ya. Semua itu didapatkan dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Semua itu didapatkan dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nah, mengapa kita harus meminta saran? Ya, karena ada keraguan, mungkin karena kita ada keraguan dari pilihan, atau tidak yakin dengan pilihan benar kita, ya. Nah, itu, ya. Kalau nasihat ya motivasi buat kita yang tadinya galau, ya. Kita cerita kegalauan kita kepada teman atau kepada sahabat atau kepada orang tua, ya. Di situ peran orang tua menasehati, ya. Setelah menasehati, dia memberikan kita saran, itu, ya. Setelah dia memberikan nasihat, mereka memberi kita saran, ya. Nah, jadi itu saran, ya. Jadi beda saran dengan advice. Nah, di bawahnya, ya, untuk nalar berikutnya itu di bawah 1, observe expression of asking for and giving suggestion, ya. Masih ingat, mudah-mudahan masih ingat, ya. Kalian masih ingat ungkapan saran yang kalian pelajari di kelas bahasa Inggris wajib, ya. Kalaupun tidak ingat, ya, contohnya itu seperti let's bla bla bla, why don't we bla bla bla, we could, ya. Setelah saya menyebutkan, mudah-mudahan kalian ingat, ya. Itu adalah ungkapan atau expression saran, ya. Ungkapan atau expression yang digunakan. Yang kedua, identify the use of to do something or not to do something, ya. Setelah kalian mengingat ungkapan atau expression tentang saran, bukan hanya diingat tapi dipahami, ya. Yang kedua ini kalian mengidentifikasi penggunaannya, ya. Kalian mengidentifikasi penggunaan dari ungkapan tersebut, ya. Mana yang melakukan dan hanya tindak melakukan, ya. Setelah diidentifikasi, kita turun yang ketiga. Analyze the use of suggestion. Suggestion to do something or not to do something, ya. Maksudnya analisis penggunaannya, ya. Jadi setelah diidentifikasi, kita menganalisis penggunaannya, ya. Maksudnya di sini pakai ungkapan atau expression sesuai dengan penggunaan, ya, ungkapannya yang dimaksud, ya. Ungkapan yang dimaksudnya itu, di ungkapan itu kan ada yang berupa saran, ada yang berupa nasihat, ya. Ada yang berupa saran, ada yang berupa nasihat. Contohnya, ya, contoh, why don't you do your homework before going out? Jika kalian mendengar kalimat ini adalah masuk
kalimat dari saran, ya. Dia masuk kalimat saran, ya. Nah, why don't you do homework before going out? Ya. Mengapa kamu tidak kerjakan PR-mu atau pekerjaan rumah dulu sebelum keluar? Ya, itu saran, ya. Yang kedua, I think you should go and meet here. I think you should go and meet here. Contoh ini merupakan contoh nasihat. Ya, jadi itu yang maksudnya analyze the use suggestion. Kita menganalisa penggunaannya berdasarkan ungkapan dari seluruh ungkapan saran, ya. Karena ungkapan yang ada di saran itu ada banyak, namun tidak bisa digunakan keseluruhan untuk saran, tapi bisa dipakai untuk nasihat. Nah, dua contoh tadi itu merupakan contoh saran dan contoh nasihat, ya. Dari why don't you, ungkapan dari why don't you, and ungkapan I think, ya. Ungkapan I think you, ya. Tidak semua menggunakan I think itu nasihat, ya. Bisa juga I don't think, ya. You might want, itu juga nasihat. I suggest itu saran. How about saran? What about saran? We could saran. Why don't saran? Let's go saran. Ya. Nah, itu semua ungkapan, ya. Semua ungkapan yang berada dalam saran, tapi tidak semuanya dipakai untuk dalam speaking saran, ya. Bisa juga dipakai untuk nasihat. Oke. Sebelum kita lanjut, ya, setelah mengetahui ungkapan, ya, antara suggestion dan saran, mari kita lanjut ke kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar 1 ini itu kita sudah masuk materi inti untuk menuju ke aktivitas atau latihan kalian, ya. Materi inti atau aktivitasmu, ya. Nah, coba perhatikan di layar handphone Anda atau di layar kaca komputer atau laptop yang kalian gunakan. Di kegiatan pembelajaran ini selanjutnya kita pelajari tentang masih saran, kalimat saran atau unsur bahasanya, ya, susunan bahasa yang dipakai atau rumus dari bahasa yang dipakai, ya. Itu ada I suggest you to, ya. Itu wajib ada dalam kalimat I suggest you to plus Pep 1, ya. Pep 1 di sini semua kata kerja yang berbentuk kata kerja satu. Ya, jadi perhatikan kalimat atau unsur bahasa yang digunakan atau susunan bahasa yang digunakan atau rumus yang kita gunakan dalam membuat sebuah kalimat saran, yaitu I suggest you to plus Pep 1. I suggest you to plus Pep 1, ya. Itu rumus mutlaknya. Rumus mutlak, ya. Harus kita ikuti. Nah, coba perhatikan contohnya. Ya, ini contohnya, ini. Contoh. I suggest you to go to doctor, ya. I suggest you to go to doctor. Saya menyarankan kamu untuk pergi ke dokter, ya. Nah, ini I suggest you, ya. Ini I suggest you, ya. Dia sudah masuk bagian dari rumus. Nah, Pep 1-nya itu. Pep 1-nya go to doctor, ya. Pep 1-nya go to doctor. Maksudnya ini Pep 1 bukan go to doctor semua, tapi kata kerja adalah go, ya. Ini adalah kata kerja go, Pep 1. Sedangkan to dokternya itu adalah objek, ya, atau nouns, ya. Nah, di sini tergantung dari apa yang kita mau katakan. Yang pasti dan yang jelas harus ada kata kerja bentuk pertama.
Ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau yang to dokternya ini atau nounnya atau infinitifnya, ya, noun atau infinitifnya boleh dipakai, boleh digunakan atau tidak digunakan. Ya. Boleh digunakan atau tidak digunakan. Ya. Kalau tidak digunakan berarti kalimat kita itu merupakan kalimat singkat, ya. Tidak jelas, artinya meluas, pasti akan diberikan lagi pertanyaan, ya. Nah, itu contoh pertama. Nah, lihat contoh kedua, ya. Lihat contoh kedua. I suggest you to join school soccer club, ya, soccer club. I guess you to join school soccer club. Ya. Saya menyarankan kamu untuk ikut sekolah soccer club, bola, ya, sekolah bola. Saya menyarankan kamu untuk ikut sekolah bola. I suggest you. Nah, ini I suggest you to. I suggest you to. Nah, join subjek. Ya, ini kata kerja join kan? Join. Kata kerja tab 1. School soccer club ini adalah noun. School soccer club, ya, bisa noun, bisa keterangan, ya, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, ya. Jadi sangat mutlak kita gunakan ini rumus dari saran, kalimat sarannya. Contoh yang ketiga, I suggest you to go to school earlier, ya, earlier. I suggest you to go to earlier. Nah, coba di contoh kalimat ketiga ini mana kata kerjanya? Ya. Kata kerjanya adalah go. Ya. Go. Ya, ini adalah kata kerjanya. To school early itu merupakan noun. Ya, merupakan noun, ya. Nah, mudah-mudahan dari 3 contoh ini berdasarkan formula kalimat kalian bisa memahami, ya, memahami dan bisa mengerjakan tugas, ya. Untuk jauh lebih lanjut dan bisa kalian lebih jauh paham, kita berlatih, ya. Mari kita berlatih. Berlatih ini sudah bagian dari tugas, ya. Berlatih di sini berarti sudah bagian dari tugas kalian, ya. Tugas kalian ini dilakukan secara individu, ya. Dilakukan secara individu. Nah, untuk tugas di pertemuan pertama silakan kerjakan, ya. Untuk tugas pertemuan pertama silakan kerjakan. Kalaupun masih belum paham dan mengerti, boleh kalian putar secara berulang-ulang videonya ini atau bertanya langsung. Salam ideng. Atau bertanya langsung melalui chat grup. Nggak usah chat pribadi, ya. Langsung saja chat grup. Oke, itu saja. Ya, jadi untuk pertemuan pertama cukup sekian hari ini. Semoga apa yang kalian lihat dan dengar bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya, karena tugasnya itu merupakan bagian dari absenmu, ya. Merupakan bagian dari absen. Maksudnya kalau kalian kumpul, dikirim, kumpul dan kirim berarti kamu dinyatakan hadir dalam pertemuan ini, ya. Kamu dinyatakan hadir dalam pertemuan ini. Oke. Mem sangat mengharapkan kerjasamanya kalian, ya, di PBM, PJJ dan BDR. Sangat mengharapkan kerjasama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.